Baik lagi dengan gua Gian and welcome to What's on Film. Mata Malaikat adalah musuh sekaligus guru buat si Buta dari Gua Hantu. Si Buta dari Gua Hantu ini adalah proyek jagat sinema Bumi Langit yang memang dinanti dan bakal digarap oleh Timo Cahyanto. Dan sebenarnya ini tuh kayak tinggal nunggu banget nih konfirmasi untuk officialnya, karena kan memang artisnya tuh udah sangat belak-belakan banget di-share sama Timo Cahyanto bareng sama Iko Uwais juga lagi. Walaupun begitu, sosok misterius yang menjadi antagonisnya yaitu Runtah, si Mata Malaikat ini belum tersentuh sedikit pun. Kira-kira siapa ya aktor yang bakal meranin? Dalam komiknya pun, Mata Malaikat bukan tipikal villain yang chaotic evil atau jahat yang terlalu dibuat nggak ada aturannya. Based on komik terbarunya yang versi Revolusi, sosok Mata Malaikat itu diolah dengan sangat-sangat dinamis. Ini menarik banget bisa lu baca di volume 1, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dimensi karakternya sebelum nanti kita ngeliat di versi jagat sinemanya. Jadi Mata Malaikat, walaupun dia adalah villain, tapi dia tuh masih memiliki moral kompas, ideologi, serta kepercayaan dan keinginan di mana dirinya itu ditakdirkan untuk menciptakan pendekar terkuat dan menjadi sang penguji. Dia juga membawa paham Mata Malaikat ini sebagai sesuatu yang bisa dititiskan. Cikal bakal jurusnya pun membawa filosofi yang dia pegang. Dengan menggunakan pendengaran ketimbang penglihatan, dirinya merasa selama bisa melihat pasti akan bisa dikelabuhi. Terus jurus pamungkas dia itu yang ada di page awalnya, aku ada di belakang, aku ada di depan, tepat di antara kedua matamu. Itu kan merupakan gambaran bahwa tidak melihat. Karena waktu lawannya melihat Mata Malaikat, mereka tak akan melihatnya lagi karena tiwas. Dari provokasi yang sudah dihadirkan sama Mata Malaikat, ini set motion ke perjalanan Barda menuju kekuatan absolutnya. Dari kematian ayahnya yang merupakan pendekar yang paling dihormati sama Mata Malaikat, seakan-akan tuh dirinya tuh mengetahui bahwa dalam waktu dekat ini dia akan bertemu dengan pendekar yang luar biasa dan mengalahkannya, sehingga title Mata Malaikat itu dititiskan ke pendekar tersebut. Waktu pertarungan pertama kalinya Mata Malaikat dengan Barda yang masih berapi dan penuh ego, Mata Malaikat banyak memberi peluang untuk Barda belajar. Dengan persona jahat yang ada di dalam dirinya, bisa dibilang Mata Malaikatlah yang membuat Barda itu terjatuh ke Gua Hantu. Walaupun bertahun-tahun itu Barda melatih dirinya bertarung dengan tanpa melihat, namun kan motivasi yang ada di dalam diri Barda saat itu semata-mata untuk mengalahkan Mata Malaikat. Terlepas memang motivasi balas dendam yang ada di dirinya. Dan kemampuan si Buta semakin meningkat pesat justru ketika dia kesekian kalinya melawan Mata Malaikat. Dari situ juga di dalam komik kita bisa melihat bahwa Mata Malaikat tuh lebih kompromi nih dengan nyawa lawannya. Seakan-akan sedang diarahkan untuk menjadi lebih kuat. Dan ternyata ketika Mata Malaikat akhirnya dikalahkan dan mati di tangan si Buta, disitulah dia merasa letak akhir misinya dan julukan Mata Malaikat bisa dititiskan ke si Buta. Karena Mata Malaikat itu harus ada di setiap zaman sebagai sang penguji. Walaupun si Buta mendinai itu dan menggunakan kesempatan untuk menghindari takdir sebagai Mata Malaikat itu dengan membiarkan Lugai Maung hidup agar status Mata Malaikat itu tidak jatuh ke siapapun. Karena guys, untuk menjadi Mata Malaikat, si Buta harus membunuh sahabat sekaligus calon Mata Malaikat lain yaitu si Lugai. Namun ironinya nih, si Buta pun melakukan pengembaraan bagaikan Mata Malaikat cuman versi baik. Dimana si Buta merasa dirinya itu menyatu dengan alam dan berada di mana-mana. Bahkan si Buta menggunakan jurus andalannya Mata Malaikat. Jurus aku di depan, aku di belakang, dan di antara kedua mata itu dia gunakan. Ditambah dan dikombinasikan dengan jurus andalannya si Buta, 3 sekali tebas atau sekali tebas 3 terbelah. Yang menarik di sini, sosok Mata Malaikat tuh sebenarnya lebih berkontribusi sebagai sosok mentor. Walaupun sebenarnya dia tuh memiliki payung besar seorang villain di sini. Jadi bisa diambil kesimpulan tanpa bertemu Mata Malaikat, sebenarnya tuh Barda akan tetap menjadi pemuda yang emosian dan egois. Tapi nih, menurut kalian siapa ya aktor Indonesia yang cocok untuk memerankan Mata Malaikat dengan karismatik yang seperti itu? Gue sih berharap Teuku Rifnu Wikana ya, dengan suara super ngebasnya dia ketika dia jadi Mata Malaikat tuh bisa ngedominasiin banget. Kalau misalnya kalian suka dengan film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com karena di situ pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.